Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa kami dimanapun dalam episode baru program pelajaran Alkitab Harian, Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, kitab hidup Tuhan dan Kejadian sampai Wahyu. Dalam studi kita tentang Perjanjian Lama, kita sampai pada Yeremia pasal 40 dan 41. Saya berharap dengan penuh hati semoga program ini benar-benar membawa berkat bagi Anda sekalian, terutama saat kita menggali harta karun dari Alkitab. Alkitab, kitab hidup Allah penuh dengan harta karun, dan kita harus membaca kitab ini setiap hari untuk menggali harta karun yang tersembunyi dalam kitab yang sangat hebat ini. Izinkan saya menyambut tamu saya terlebih dahulu, hamba Tuhan yang saya hormati di studio, Saudara Yosef Reyat. Terima kasih Saudara Ayat. Saya menyambut para hadirin yang ada di studio, selamat datang semuanya. Pemirsa yang terkasih, kita akan mulai pelajaran hari ini sebentar lagi. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda, untuk mengumpulkan keluarga dan teman-teman Anda, dan coba ikuti kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, silakan hubungi kami. Dalam anugerah Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Mari kita bertemu setelah rehat. Datang Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, kita telah belajar di pasal sebelumnya bahwa firman Tuhan telah digenapi. Yerusalem telah jatuh dan anak-anak Sedekia disembelih, tetapi Tuhan menundukkan hati Raja Babel sehingga dia memperlakukan Yeremia dengan baik. Dan Ebed-Melek orang Ethiopia diberi penghargaan. Apa topik dari pasal yang ke-40 ini? Mulai dari pasal 37 ada topik sejarah. Dalam pasal 37, Yeremia di pengadilan penjaga, dan dalam pasal 38, di dalam sumur lumpur. 39, kota diambil. Di sini, dia melanjutkan untuk menceritakan apa yang terjadi setelah kota diambil. Pasal 40 bicara tentang pembebasan Yeremia dan penunjukan Gedalia anak Ahikam sebagai gubernur rakyat. Pasal yang ke-41 menunjukkan kebodohan rakyat ini ketika mereka membunuh Gedalia yang ditunjuk Nebukadnezar. Kemudian, cara mereka melarikan diri ke Mesir yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka berulang kali melalui Yeremia. Oke, jadi pasal 40 ini berbicara tentang penunjukan Gedalia sebagai gubernur melalui Nebukadnezar, Raja Babel. Ya. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 40. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu, maka sekarang lihat aku melepaskan engkau hari ini dan belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja. Engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat.
atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Hakikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Saya membutuhkan penjelasan Anda tentang kata-kata raja ini ketika dia berkata kepada Yeremia, apa yang terjadi padamu adalah karena ada kejahatan dalam dirimu, dan apa yang Tuhan katakan adalah yang tergenapi. Apa perspektif raja ini terhadap segala sesuatu? Sebenarnya saya menemukan raja ini lebih baik daripada Raja Israel, Raja Yehuda. Sayangnya, dia memahami kudusan Tuhan, keadilannya, kebenarannya, dan kejujuran kata-katanya lebih dari apa yang dipahami Raja Zedekia. Ini adalah satu sisi, juga dia menghormati nama Tuhan lebih dari Zedekia. Ketika Nebukadnezar menempatkan Zedekia di bawah sumpah dengan nama Tuhan, agar dia tidak bersekutu atau bekerja sama dengan Mesir. Sayangnya meskipun Zedekia bersumpah dengan nama Tuhan, dia menghina sumpah yang suci seperti diceritakan dalam Yeskiel pasal 17. Akankah dia selamat? Orang yang menghina nama Allah, nama Tuhan, dan menghina perjanjian, akankah dia selamat? Dia tidak akan selamat. Dan hal ketiga yang menunjukkan bahwa Raja Babel lebih baik daripada Raja Zedekia dan lebih baik daripada pejabat-pejabat Yehuda adalah bagaimana dia memperlakukan Nabi Tuhan. Dia memperlakukannya dengan penuh hormat dan memberinya kebebasan penuh sementara. Selama tahun-tahun terakhir Zedekia, Yeremia baik di pengadilan penjaga atau di lumpur, sehingga keduanya menyedihkan karena Zedekia. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Firaun yang sombong dengan Musa dan Harun, tetapi Zedekia telah melakukan ini dengan Yeremia ketika dia membatasi kebebasannya dan menempatkannya di dalam pengadilan penjaga dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur lumpur. Dan ini adalah wewenang Tuhan di hati raja. Benar. Oke, dengan jatuhnya Yerusalem, kekuasaan berada di tangan Raja Babel. Dan ini adalah awal dari zaman bangsa-bangsa, bukan hanya rakyat yang akan pergi ke Babel. Tetapi bahkan mereka yang tinggal di Yerusalem, seorang gubernur akan ditunjuk oleh Raja Babel untuk memerintah mereka. Dan di sini pribadi yang muncul dalam adegan adalah seorang yang disebut Gedalia. Saya membutuhkan lebih banyak detail tentang pribadi ini, Saudara Yosef. Sepertinya dia adalah orang yang bijaksana, seimbang, dan merupakan berkat bahwa dia merintah atas bangsa ini. Tetapi sayangnya bangsa ini sangat bodoh. Dan kita akan melihat di pasal berikutnya bagaimana orang-orang jahat bersengkokol dan membunuh Gedalia. Bagi saya, lebih baik baginya untuk diambil dari kejahatan. Tetapi dia adalah sinar harapan terakhir untuk sisa orang miskin yang tinggal di tanah. Dan ketika pria terhormat ini meninggal, rakyat tercerai-berai dan tersebar seperti yang kita lihat dalam urutan peristiwa yang akan datang. Untuk meyakinkan umat dalam ayat 9, lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggal di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Di sini dia mendorong orang-orang yang tinggal di tanah itu. Saya juga ingin mengetahui keadaan orang-orang yang tinggal di tanah di bawah pemerintahan Gedalia dan keuntungan dari keputusan Yeremia untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang ini. Jika kita membaca ayat 7, kita akan mengetahui bahwa dia tidak mengatakan kata-kata ini kepada rakyat, tetapi kepada para panglima pasukan, yang tampaknya datang seperti disarankan beberapa orang untuk memeriksa. Apa yang akan kau lakukan, Ahikam? Apa kau akan memberontak? Atau memberontak terhadap Raja Babel? Jika demikian, kami bersama kau dengan seluruh kekuatan kami. Suatu bangsa yang berontak yang tidak ingin tunduk pada hukuman Tuhan. Tetapi mereka mendengar dari Gedalia bahwa dia siap untuk tunduk pada hukuman Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka, jika kita tunduk kepada Raja Babel, kita akan makan dan minum dan hidup dengan baik seperti yang telah kau baca. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu, tinggal di negeri ini dan taklukkanlah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik, tetapi kamu ini kumpulkan saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Saya tidak memiliki kemauan untuk memberontak. Ini buat beberapa panglima pasukan, sayangnya
menumbangkan Gedalia anak Ahikam karena mereka adalah bangsa yang memberontak sejak awal dan tidak ingin tunduk, dan inilah tragedi mereka. Mereka tidak tunduk kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menempatkan mereka di bawah disiplin, mereka tidak tunduk pada disiplin yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Artinya Gedalia memahami bahwa pemberontakan terhadap Raja Babel adalah pemberontakan terhadap hukuman Tuhan. Tepat. Dan bahwa Tuhan berniat untuk menghakimi bangsa ini melalui Raja Babel. Benar. Sehingga seolah-olah dia merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan melalui hukuman. Sehingga Tuhan memulihkan mereka kemudian dan membawa mereka Ya. kembali. Ya. Mari kita baca ayat-ayat mulai dari 13 untuk melihat pribadi yang lain yang muncul di peristiwa bernama Yohanan anak Karea. Pada suatu kali Yohanan bin Karea dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yuda itu binasa?" Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, "Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Ismail dan Yohanan anak Karea adalah dua pribadi yang muncul dan akan memainkan peran mereka. Jelaskan pada kami." Ismail anak Netania adalah karakter yang sangat jahat. Pasal berikutnya akan menyebutkan lebih banyak detail mengenai dia. Orang ini telah bekerjasama dengan Raja Amon yang namanya di sini adalah Baalis. Dia bersekongkol dengan mereka untuk menghilangkan orang ini, Gedalia anak Ahikam, yang ingin bekerjasama dengan Raja Babel. Sementara masing-masing Amon dan Ismail anak Netania adalah pemberontak terhadap Raja Babel. Mereka jahat dan tidak tunduk pada hukuman Tuhan terhadap mereka. Disinilah peranan Yohanan muncul ketika dia mengetahui tentang konspirasi. Dia memperingatkan Gedalia anak Ahikam. Dia berkata kepadanya, "Apakah kau tahu bahwa orang jahat Ismail berniat untuk membunuhmu?" Sayangnya Gedalia anak Ahikam terlalu percaya kepada manusia. Meskipun Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak percaya kepada manusia. Benar. Manusia tidak layak dipercaya. Saya tidak bermaksud bahwa kita tidak percaya semua orang, tetapi kita harus bijaksana dan berhati-hati. Dan jangan percaya pada diri kita Dan jangan sendiri. percaya pada diri kita sendiri. Tuhan bagi dia segala kemuliaan berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular." Kebijaksanaan itu penting dan ular sangat bijaksana karena ia bergerak dengan hati-hati, dan anak Gedalia, anak Ahikam seharusnya begitu. Tetapi meskipun dia telah diberitahu tentang konspirasi Ismail, anak Netania, dengan Raja Amon, dia mengetahuinya, tapi dia tidak mempercayainya dan tidak waspada. Jika dia tidak ingin percaya, setidaknya dia harus berhati-hati, tetapi dia tidak melakukan ini maupun itu. Dia bahkan berkata kepada Yohanan, "Kamu berbicara salah," Benar. karena dia tidak Dia tidak mempercayainya. Jika berkenan, kita akan menyaksikan laporan lalu menerima pertanyaan dari para penonton. Kepentingan diri tentu akan mengirim Yeremia ke Babel. Dan providensia ilahi sepertinya akan menyetujui langkah seperti itu, karena betapa bermanfaatnya dia bagi rakyat pembuangan. Sama seperti yang terjadi pada kasus Mordekai dan Nehemia di istana Media dan Persia setelah bertahun-tahun. Tetapi iman menjaga Yeremia di tanah Kanaan yang terpencil, di tengah sisa-sisa miskin yang terluka dari mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Iman seringkali bekerja melawan keinginan sifat manusia. Atas dasar apa Yeremia memilih untuk tinggal dengan sisa-sisa umat dan tidak pergi bersama rakyat di pembuangan? Mengapa Yeremia memilih untuk tinggal dengan sisa-sisa di Yerusalem dan tidak pergi ke Babel? Meskipun Yeremia di seluruh kitab mendorong orang saleh untuk tunduk pada Raja Babel dan pergi ke pembuangan, dan Tuhan akan memberkati mereka di sana, tetapi dia secara pribadi memutuskan untuk tinggal dengan orang-orang miskin di tanah untuk mendorong mereka dan mendukung mereka.
Dia tidak ingin memanfaatkan untuk mendapatkan kemurahan dan penerimaan dari Raja Babel seperti setiap pelayan Kristus yang tidak mencari kemurahan pribadi, tetapi mencari keuntungan bagi umat Tuhan. Jika dia memilih untuk pergi ke Babel, dia akan dihormati di sana. Ya. Tetapi dia memilih untuk tinggal dengan sisa-sisa miskin untuk mendorong Yang miskin. mereka. Benar. Benar. Pasal 41 dimulai dengan sebuah pembantaian, pembunuhan Gedalia. Ceritakan kepada saya tentang kejadian ini. Seperti yang telah ia katakan bahwa Gedalia, anak Ahikam, terlalu sederhana dan dia mempercayai orang-orang yang tidak layak dipercaya. Ismail, anak Netania, datang mengunjunginya dan ada istilah penting dari keluarga kerajaan. Sepertinya karena dia berasal dari keluarga kerajaan. Dia menginginkan posisi Ahikam karena dia menganggap dirinya lebih layak daripada Gedalia anak Ahikam. Karena dia dari keluarga kerajaan dan di sini kita menemukan iri hati dan kecemburuan. Dan di mana ada kecemburuan iri hati, di situ akan ada kekacauan dan segala macam praktik Benar. jahat. Dan kita menemukan bahwa meskipun dia berasal dari keluarga kerajaan, tetapi dia memiliki moral massa. Bagaimana kita tahu bahwa dia memiliki moral massa? Karena Alkitab mengatakan bahwa dia datang dengan 10 orang di Mispa dan mereka makan roti bersama di sana di Mispa. Dan menurut patah umum, makan roti bersama berarti persahabatan yang setia. Dia makan roti dengan Gedalia, anak Ahikam di Mispa, tetapi Ismail bin Netananya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia, lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikian Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Meskipun dia makan roti bersamanya, tapi sayangnya Dia mengkhianatinya. dia mengkhianatinya. Dengan pengkhianatan dan penipuan yang ekstrim dan membuktikan bahwa dia adalah anak dari iblis yang merupakan pembunuh sejak awal. Ini adalah awal dari pembantaian. Tetapi itu bukanlah akhir. Akhirnya jauh lebih buruk dari ini. Saudara Yosef di ayat yang ke-11 mengacu pada apa yang Yohanan bin Karea lakukan. Tetapi ketika Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karea. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Jelas di sini bahwa kemunculan Yohanan mulai menarik perhatian orang-orang yang telah dibawa pergi oleh Ismail dan yang akan dipimpin Yohanan kemudian untuk pergi ke Mesir. Apa peranan Yohanan dalam memimpin orang-orang ini dari belakang Ismail ke Mesir? Seperti yang dikatakan di awal ayat ini, Yohanan mendengar tentang pembantaian yang dilakukan oleh Ismail, anak Netania. Dan pembantaian ini tidak berakhir dengan pembunuhan Gedalia, anak Ahikam. Tetapi sayangnya dia membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda yang bersamanya. Kemudian kita membaca selanjutnya di ayat yang kelima, datanglah orang-orang dari Sikhem, dari Silo, dan dari Samaria, membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Tampaknya mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu keluarlah Ismail bin Netananya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Tentu saja air mata buaya. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, pergilah kepada Gedalia bin Ahikam. Jadi dia adalah seorang pembunuh dan pembohong. Dia berasal dari ayahnya iblis. Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netananya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Jelas di sini bahwa dia menjadi haus darah, dan bukan hanya itu dia membunuh Gedalia anak Ahikam untuk merebut tahtanya, tapi ketika dia melihat darah, dia menjadi seperti serigala yang mencium darah sehingga dia haus akan lebih banyak darah. Yohanan mendengar tentang tragedi ini, jadi dia memutuskan untuk bertindak untuk menyelamatkan rakyatnya dari serigala pemangsa yang kejam ini. Orang-orang itu yang ditawan oleh orang jahat, Ismail anak Netania, segera setelah mereka melihat Yohanan, mereka bersukacita. Dan mereka berpaling dari Ismail kepada Yohanan. Dan di sini Ismail anak Netania menjadi yakin bahwa rencananya untuk memerintah telah Ini gagal. berakhir. Dan dia melarikan diri ke Amon seperti yang dia inginkan sejak awal.
Kemudian Yohanan akan memiliki peran dalam memimpin orang-orang ini ke Mesir. Tepat. Jika Anda berkenan, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saya memiliki pertanyaan di ayat yang kelima. Datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur. Pakaiannya koyak-koyak dan badannya bertore-tore. Siapakah orang-orang tersebut dan apa maksud dari badannya bertore-tore? Siapa sajakah orang-orang itu, Saudara Yosef, dan apa ciri-cirinya? Orang-orang itu berasal dari 3 tempat yang disebutkan, Sikem, Silo, dan Samaria. Mengapa mereka datang? Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Namun sayangnya, ia berkata tentang mereka yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak dan badannya bertoreh-toreh. Berarti mereka mempunyai tanda-tanda pada tubuh mereka yang merupakan gaya pagan. Mereka pergi ke bait suci. Mereka hendak pergi ke bait suci Tuhan, namun sayangnya tanda-tanda paganisme terlihat di tubuh mereka. Saya hanya akan baca beberapa ayat dari Alkitab. Pertama dari Ulangan pasal 14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu, ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ide yang sama di Imamat pasal 19. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kau mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusak tepi janggutmu. Janganlah kau menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Sayangnya, hal-hal ini telah kembali saat ini. Janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Dan di dalam Nubuatan Yesaya pasal 15, kita menemukannya ide yang sama, tetapi dengan penyembahan berhala. Yesaya 15 ayat 2 mengatakan putri dibonai ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Di setiap kepala ada kebotakan, setiap janggut dicukur. Jika mereka akan menyembah berhala dengan penampilan seperti ini, maka tidak ada masalah. Tetapi pergi ke rumah Tuhan dengan penampilan yang sama sungguh menyedihkan. Oke, Saudara Yusuf, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung episode. Selamat datang. Kita mempelajari bahwa Yeremia telah memilih untuk tinggal di negeri itu dan tidak pergi bersama para tawanan di Babel. Mengapa dia memilih tinggal di negeri itu? Dia lebih suka tinggal bersama orang-orang miskin, memberi semangat kepada mereka, daripada pergi ke Babilonia dan meninggalkan mereka Meskipun sendirian. jika dia mau pergi ke Babilonia, dia akan mendapat Dia akan merasa kehormatan terhormat di di sana. sana. Oke. Dia tinggal bersama mereka untuk mendukung mereka. Tokoh yang muncul di tempat kejadian tersebut adalah Gedalia bin Haikam. Kita memerlukan beberapa informasi tentang dia dan apa yang telah dia lakukan. Gedalia yang ditunjuk oleh Raja Babel sebagai gubernur. Dia adalah orang yang bijaksana dan seimbang dan merupakan sebuah berkat bahwa dia memerintah bangsa ini, tetapi kesalahannya adalah dia terlalu percaya pada manusia. Oke, dari sebagai hasil dari kepercayaan kepada manusia, Dia dibunuh oleh manusia. Benar. Pribadi yang lain yang muncul di tempat kejadian adalah Ismail anak Netania. Kita ingin mengetahui siapa dia dan apa yang dia lakukan. Orang ini berasal dari keluarga kerajaan, tetapi dia adalah pribadi yang sangat jahat. Dia berpikir bahwa dialah yang pantas memerintah atas rakyat. Jadi dia merencanakan untuk membunuh Gedalia anak Ahikam. Dan dia juga adalah orang yang membantai kelompok pria yang disebutkan dalam ayat 5 dari pasal yang ke-41. Oke, terima kasih. Apa pendapat Saudara Yosef? Oke. Mereka belajar dengan baik. Terima kasih, Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Saudara pemirsa, ini adalah sejarah manusia. Sejarah manusia sepanjang zaman tidak keluar dari hatinya kecuali kerusakan. Ada perselisihan, ada kebencian, ada ketidaksukaan, tetapi juga pembunuhan dalam semua budaya. Dan sepanjang zaman, seseorang yang tidak ditangani oleh Tuhan dan tidak menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, kesenangan terbaiknya adalah menikmati pemandangan darah. Ada orang yang membunuh segera setelah mereka selesai beribadah. Ada orang yang memberikan hadiah dan doa kepada Tuhan. Tetapi kemudian mereka membenci orang, membunuh orang, dan membakar rumah orang. Saya ingin memberitahu Anda tentang satu-satunya hal yang memberi manusia pengertian.
dan membuatnya bijaksana dan dihormati, yaitu ketika dia bertemu dengan Kristus. Dan ketika dia bertemu dengan Kristus, dia menerima hidup dari Tuhan. Hidup Tuhan yang senang memberi, bukan mengambil. Hidup Tuhan yang senang berbelas kasih, bukan menguasai orang lain. Kehidupan Tuhan yang tentangnya ada tertulis, mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demi hidup Allah yang kekal, hidup yang kekal, saya bisa melakukan apa yang Alkitab katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Hanya ketika Anda bertemu dengan Kristus dan ketika Anda mendapatkan hati yang baru darinya, serta hidup kekal Tuhan di dalam diri Anda, maka Anda hidup seperti surga di bumi. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang terhormat seperti itu, Anda harus menerima Kristus. Itu tidak bisa jauh dari Kristus. Tidak ada kehidupan terhormat di luar Kristus. Kehidupan yang terhormat, terangkat, kesenangan, dan pengendalian diri, semua itu ada di dalam Kristus Yesus. Terimalah Kristus, saya mendorong Anda untuk menerima Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati Anda. يسحقه بالحزن وهو الذي في حضنه قبل ابتداء الزمن كيف يراه وحده بلا معين يعتني مناديا يا أبتي لما تركتني كيف يرى قدسه محملا بالدرن بكل إثم في الملا في السر أو في العلن كيف يرى ليل التجاه يكلل الرأس السنين وآثم مثلي أنا ببر ذاك يغتني لأنه يحبني يسوع لأنه يحبني كيف يرى بهاءه جزءا وعارا يجتني ممزقا معلقا فجثة في الكفن كيف يرى بهاءه جزءا وعارا يجتني ممزقا معلقا فجثة في الكفن لأن حبه لنا على كذاك الثمن حتى نرى في بيته بعد انتهاء الزمن لأنه يحبني يسوع لأنه يحبني Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.